Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islami khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Dengan izinnya kita bisa bersua kembali dalam kajian madani kita di pertemuan kali ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mengkaji pembahasan terkait mengusap di atas pembalut, perban atau gips yang digunakan untuk menutup bagian tubuh manusia yang cedera. Nah, jadi ketika seseorang itu mengalami kecelakaan, lalu ada anggota tubuhnya yang harus dibalut, ya. Dan kita tahu untuk mensucikan diri dari hadas, baik hadas kecil dengan wudu ataupun hadas besar dengan mandi, dan jika tidak ada air boleh bertayamum. Namun ada hukum khusus terkait anggota tubuh yang dibalut dengan perban, misalnya gip dan lain sebagainya. Nah, disebutkan di sini dibolehkannya, disyariatkan bagi seseorang untuk mengusap pembalut atau gips yang menutupi anggota tubuhnya yang cedera, yang sakit, dengan adanya beberapa hadis yang berbicara tentang masalah ini, meskipun hadisnya itu lemah. Dan insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, derajat terlemah dalam hadis yang boleh digunakan sebagai dalil dalam hukum yaitu hadisnya minimal hasan. Apabila hadisnya lemah, maka hadisnya tidak bisa menjadi dalil atau hujah untuk melakukan sebuah aktivitas ibadah, ya. Makanya di antara sebab para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan fikih adalah perbedaan mereka dalam menghukumi sebuah hadis. Apabila hadis itu lemah, maka ada satu pendapat, maka ada ulama yang tidak menggunakannya. Dan apabila hadis yang sama dalam pandangan ulama yang lain memandangnya dia itu bukan lemah, maka ulama tersebut akan menggunakan hadis itu sebagai dalil atas pendapat yang mereka gunakan. Nah, hadis yang terkait tentang kebolehan mengusap anggota tubuh yang dibalut tadi itu lemah. Namun, ya, hadis ini dia banyak jalur periwayatannya, ya. Hadisnya bukan cuma satu, ada beberapa hadis, sehingga ketika ada banyak periwayatannya ini, ada banyak hadis yang berbicara terkait masalah ini, sehingga derajat kelemahannya itu dia naik dari lemah menjadi hasan li ghairihi. Nah, karena derajatnya naik menjadi hasan, maka kemudian dia dibolehkan untuk menjadi dalil untuk sebuah aktivitas ibadah atau amalan sebagai landasan hukum dalam fikih. Nah, di antara hadis-hadisnya adalah ada hadis yang sudah kita bahas pada bab tayamum, kebolehan tayamum, yaitu hadis dari Jabir terkait seorang sahabat laki-laki yang dia kepalanya tertimpa batu sehingga cedera, ya, luka kepalanya, ya, luka yang cukup parah. Lalu di malam harinya ihtalama, dia mimpi basah. Berarti ketika dia bangun dia dalam kondisi junub. Nah, lalu akhirnya dia bertanya kepada teman-temannya terkait hal yang menimpa dirinya. Apakah kondisi luka yang ada pada kepalanya ini, ya, membolehkan dia untuk tidak mandi? Artinya cukup baginya bertayamum, ya, karena ada cedera di kepalanya. Ya. Maka mereka berkata, la najid laka rukhsat, kamu tidak menemukan rukhsah, keringanan bagimu, dan engkau mampu menggunakan air, ya. Dalam pandangan sahabatnya ini yang luka kan cuma kepala, berarti anggota tubuh yang lain tidak luka,
Dan kamu bisa membasuh anggota tubuh yang lain dengan air tadi, berarti kamu tetap harus mandi dalam pandangan mereka. Lalu akhirnya orang ini faghatasala famata. Dia mandi, lalu efek dari hal itu dia meninggal. Lalu tatkala mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan peristiwa ini, Rasulullah bersabda, qataluhu qatalahumullah. Kalian telah membunuh dia dengan kesalahan fatwa kalian, ya, tanpa berdasarkan ilmu, kalian telah membinasakan dia dan kalian pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak bertanya apa atas perkara-perkara yang kalian tidak ketahui? Sesungguhnya pertanyaan itu adalah obat bagi kejahilan. Innama, lantas Rasulullah bersabda, innama kana yakfi an yatayammama, ya, dia cukup bertayamum, ya, lalu aisur ayu'sabu ala jarhi, lalu dia membalut, ya, mengusap, membalut lukanya lalu diusap, thumma yamsa alaihi, ya, wa yaghsilu saira jasadihi, lalu dia mandi, membasuh seluruh anggota tubuhnya. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan laki-laki ini yang kepalanya cedera, ya, cedera cukup parah, yang tadi kalau dia mandi lalu anggota kepalanya juga harus tersiram air, efeknya tadi dia meninggal, maka sebenarnya dia cukup bertayamum. Nah, tayamum, mengusap wajahnya satu kali dan tangan sampai persendihan, ya, kita sudah bahas. Lalu habis itu, ya, dia membalut lukanya itu yang ada di kepalanya itu, dia balut, lalu dia usap saja, kemudian dia menyiram seluruh anggota tubuh yang lainnya, mandi. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kebolehan seseorang untuk, ya, mengusap pembalut atau gips yang membalut anggota tubuhnya yang luka tanpa harus dibuka ketika dia wudu ataupun mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Darul Qutni, dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Dan ada riwayat juga yang sahih yang bercerita terkait Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya, salah satu fuqaha dari kalangan sahabat, sigharus sahabat tapi kiwarul fuqaha, bahwasannya Ibnu Umar itu dia mengusap alal asaba, pembalut yang membalut anggota tubuhnya yang luka ketika beliau wudu ataupun mandi. Nah, hukumnya adalah mengusap atas pembalut tadi. Kalau pembalut yang membalut luka kita atau gips, ya, misalnya orang yang cedera, itu dibolehkan wajib ketika wudu ataupun mandi sebagai ganti dari mencuci anggota tubuh yang sakit. Ya, jadi ketika seseorang cedera misalnya, ya, contoh ini tangan itu anggota tubuh yang harus kena air ketika berwudu. Nah, dia bisa berwudu dengan anggota tubuh yang lainnya, ya. Maka ketika dia berwudu, ya, dia membasuh seluruh anggota tubuhnya kecuali anggota tubuh yang cedera tadi itu dia tidak siram dengan air tapi cukup diusap saja permukaan pembalut atau gips yang membalut anggota tubuhnya yang cedera tadi atau luka. Nah. Lalu kapan diwajibkan aktivitas ini? Nah, diwajibkannya ketika dia akan wudu ataupun mandi. Nah, ketika dia akan wudu ataupun mandi, anggota tubuh yang lain yang tidak cedera, tadi yang tidak dibalut, maka tetap harus kena air. Ya. Kalau wudu tetap berwudu sebagaimana biasa, ya, mandi sebagaimana biasa. Cuma yang anggota kena yang dibalut tadi itu saja yang dia tidak terkena air, lalu diusap anggota tubuh tersebut. Nah, hal ini akan dilakukan apabila, ya, anggota tubuh tadi yang diperban, ya, yang diperban itu ketika dibuka perbannya, ya,
dia berefek kepada bertambah sakit orang yang menderita tadi, atau tertunda proses penyembuhannya apabila anggota tubuh tersebut terkena air. Misalnya ada seseorang luka di sini, luka, lalu sudah dari dokter dibilang, selama 3 hari luka ini tidak boleh terkena air. Luka misalnya cukup parah di tangannya, misalnya di anggota tubuh wudu atau anggota tubuh yang lainnya, lalu akhirnya ketika dia mau berwudu, karena dokter sudah bilang tadi selama 3 hari anggota tubuh ini misalnya jangan dulu terkena air sebelum kita ganti perbannya, maka ketika dia sholat, dia wudu, anggota tadi yang dibalut itu dia tidak perlu terkena air, cukup diusap bagian permukaannya saja. Itu tata caranya, Lalu kapan aktivitas ini batal? Bahwa aktivitas ini batal apabila dia sudah tidak lagi menggunakan perban. Kalau yang cedera misalnya yang di gipsnya sudah dilepas. Yang hal ini dia berbeda dengan cara mengusap permukaan sepatu, atau kaos kaki yang menutup seluruh anggota kaki kita. Kalau pada bab mengusap sepatu, permukaan sepatu bagian atas itu, intensitas waktunya, range waktunya, lamanya dia mengusap adalah 1 hari kalau dia tidak dalam kondisi safar, 3 hari kalau dia dalam kondisi safar. Ketika sudah lewat masa waktu 1 hari, misalnya dia tidak safar, karena dingin, lalu dia pakai sepatu, sebelum pakai sepatu dia sudah berwudu, habis itu dia pakai sepatu, ketika dia mau wudu dia tidak perlu lepas sepatunya, cuma usap bagian atasnya saja selama 1 hari full kalau dia tidak musafir. Kalau dia musafir maksimal 3 hari, dan ketika dia sudah melepas sepatunya maka batal. Tapi kalau untuk perban ini tidak ada batasan waktunya, selama dia masih diperban, dan ketika selama dia tidak boleh terkena air anggota tubuh yang luka tadi, maka selama itu dia boleh mengusap permukaan perbannya. Atau orang yang digips, selama dia dilepas, selama dipakai gipsnya, maka selama itu juga dia mengusap permukaan gipsnya ketika wudu misalnya, atau saat mandi. Nanti ketika gipsnya dilepas berarti batal. Lalu misalnya habis itu dilepas kemudian dipasang kembali, dibilang lagi sama tenaga medis yang terpercaya, dokter yang terpercaya bahwa Pak, ini lukanya ibu, ini lukanya belum sembuh, belum bisa lagi kena air, kita hanya ganti saja, tetap tidak boleh terkena air, maka dibalut kembali dengan perban, atau yang cedera digips lagi, maka ketika wudu, ketika mandi dia tinggal mengusap permukaan itu dan tanpa harus terkena wudu sebagaimana wudu biasanya. Lalu terkait juga bahwa ada perbedaan antara mengusap perban tadi atau gips yang membalut anggota tubuh yang cedera yang memang tidak boleh terkena air. Kalau pada bab mengusap sepatu, sepatu tersebut harus dipakai dalam kondisi suci. Kita berwudu dulu baru kita pakai sepatu, atau kita berwudu dulu baru kita pakai kaos kaki. Kalau kaos kaki atau sepatunya dipakai bukan dalam kondisi berwudu, maka tidak bisa. Berbeda dengan perban ini, dia tidak harus disyaratkan dalam kondisi suci, bahwa orang tersebut sebelum diperban dia harus dalam kondisi ada wudu misalnya. Tidak, dia tidak harus. Meskipun dia ketika diperban atau digips dalam kondisi hadas kecil ataupun hadas besar, maka tetap nanti ketika dia wudu dan mandi, dia cukup mengusap permukaan perban tadi atau gips yang dia pakai untuk menutup luka cedera di anggota tubuhnya. Jadi selama dia masih menggunakan gips atau perban tersebut, maka selama itu dia akan terus mengusap permukaannya. Ketika dia sudah sembuh, atau oleh tenaga medis dikatakan sudah bisa terkena air, maka pada waktu itu aktivitas tadi sudah batal. Dia tidak bisa lagi mengusap
permukaan perbannya. Dia tidak bisa lagi mengusap permukaan gipsnya, dia sudah harus berwudu atau mandi sebagaimana mandinya orang normal, orang sehat. Harus terkena anggota tubuh, air terkena anggota tubuhnya yang wajib wudu ataupun mandi. Baik insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada pembahasan yang cukup penting juga terkait taharah. Di sini setelah bab wudu dan tayamum dan mengusap perban ataupun gips adalah salatnya orang yang tidak bisa menemukan dua alat yang digunakan untuk bersuci. Salatu faqirut tahuraini. Ya. Jadi dua alat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air sama tanah yang suci, tanah yang bersih, suci, ya. Lalu bagaimana ketika seseorang, ya, dalam sebuah kondisi di mana tidak ada air yang bisa dia pakai untuk bersuci, atau dia tidak bisa bersuci dengan air karena kondisi tubuhnya yang sakit, atau memang dia terhalangi, ya, untuk memperoleh air. Dan di waktu bersamaan, ya, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu bersamaan dia juga tidak menemukan tanah yang suci untuk dia gunakan untuk tayamum. Jadi tidak ada air, dia tidak bisa menggunakan air, dan di waktu bersamaan tidak ada tanah atau permukaan yang suci yang bisa digunakan untuk tayamum. Maka seseorang dalam kondisi seperti ini, ya, dia tetap yusalli ala hasbi halihi wala i'ada alaihi. Dia tetap sholat dalam kondisi seperti itu, dan dia tidak harus mengulang kembali sholat yang telah dikerjakan. Contoh kasusnya misalnya ada seseorang yang dipenjara, ya, kemudian dia diisolasi dalam ruangan isolasi yang seluruh ruangan isolasi, permukaan ruangan itu penuh dengan najis, ya. Ketika tiba waktu sholat, ya, maka dia sholat dalam kondisi yang seperti itu, ya. Dia tidak berwudu karena tidak bisa menggunakan air. Dia juga tidak tayamum karena tidak ada tanah yang bisa digunakan untuk bertayamum. Tanah permukaan yang harus digunakan, yang boleh digunakan untuk tayamum, syaratnya permukaan itu harus suci. Sebab ayatnya menyebutkan sa'idan thayyibah, ya, air yang permukaan yang baik, yang mana yang suci. Kita ke dalam kondisi seperti itu tetap sholat dengan kondisi seperti itu dan tanpa harus mengulang sholat kita. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang kita sudah bahas terkait dalil tentang tayamum. Coba kita perhatikan. Bahwasanya dia meminjam kalung dari Asma. Lalu kalung itu rusak, ya, jatuh. Lalu para sahabat kemudian diperintahkan untuk mencari kalung tersebut. Karena, ya, dalam kondisi mencari kalungnya Aisyah, ya, mereka kemudian sholat tanpa wudu. Fa'adraktuhumus sholat fasallu bighairi wudu. Ya, mereka sholat tanpa wudu. Peristiwa ini terjadi, ya, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat terkait tayamum. Ya. Karena belum ada ayat terkait tayamum, akhirnya para sahabat ini, ya, ketika mereka mencari kalungnya Aisyah tadi itu, tiba waktu sholat dan tidak ada air, akhirnya mereka sholat tanpa wudu. Ya, tanpa wudu. Dan tanpa tayamum juga karena belum ada pensyariatan tayamum. Lalu tatkala mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mengadukan masalah mereka. Ya Rasulullah, kami cari kalungnya Aisyah, ya, dan tiba waktu sholat dan kami tidak menemukan air, akhirnya kami sholat tanpa wudu. Lalu kemudian fanazalat ayat tayamum, turun ayat tayamum terkait masalah ini, bahwa nanti apabila kalian tidak menemukan air, bertayamumlah. Tapi mereka ini sholat tanpa wudu dan tidak tayamum karena belum ada turun ayat terkait tayamum. Lalu Rasulullah kemudian berkata, Usaid bin Hadir berkata, jazakallah khair,
Wallahi ma nazala bika amrun qatun illa jalallahu laka minhu makhrajan. Jazakillah khair. Bercerita terkait Aisyah, ya. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada engkau. Allah menurunkan ayat terkait masalah yang berhubungan dengan dirimu, ya. Kecuali hal itu sebagai solusi atas kaum muslimin dan keberkahan bagi mereka. Fasallu ya fahaulai sahaba, maka para sahabat ini sallu hina adamu ma ja'alahum tahuran. Para sahabat salat dalam kondisi tidak ada sarana yang bisa digunakan untuk bersuci, dan mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan mereka, ya. Dan Rasulullah juga ketika diceritakan tentang masalah ini, ya, walam ya'muruhum bil i'adah, tidak memerintahkan mereka untuk mengulang salat yang dikerjakan tadi. Dan Imam Nawawi kemudian menanggapi hadis ini dengan mengatakan wa huwa aqwal dalilan, dan inilah dalil yang paling kuat terkait bahwa seseorang apabila dia dalam kondisi tidak bisa menggunakan air sebagai bersuci, dan tidak juga ada permukaan tanah yang suci untuk bertayamum, dan tiba waktu sholat, maka dia harus sholat, ya, tanpa berwudu, tanpa bertayamum, dan dia juga tidak perlu mengulang kembali sholatnya ketika nanti dia menemukan air ataupun tanah untuk bertayamum. Hal ini menunjukkan betapa tingginya, ya, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan sholat dalam Islam. Bahwa hatta sampai engkau tidak menemukan air untuk berwudu ataupun tanah untuk bertayamum, kewajiban sholat itu tetap harus dikerjakan. Maka betapa naif hari ini, ya, ada banyak kaum muslimin yang air melimpah di daerah mereka, ataupun kalaupun tidak ada air, ada tanah yang banyak yang bisa digunakan untuk bertayamum, dan mereka masih melalaikan, bahkan naudzubillah meninggalkan kewajiban yang begitu agung ini, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Inilah yang bisa kita kaji bersama pada pertemuan kita kali ini, tentang kebolehan seseorang mengusap perban atau gips yang membalut anggota tubuhnya yang cedera, yang luka, yang memang dalam perkataan tim medis yang terpercaya dia anggota tubuh tersebut belum bisa terkena air. Maka selama itu dia boleh mandi, dia boleh wudu, namun tidak harus membasahi anggota tubuh yang dibalut tersebut. Cukup mengusap permukaan perbannya saja, lalu wudu sebagaimana biasa, mandi sebagaimana biasa. Dan hal ini terus berlangsung selama dia masih memakai perban itu. Ketika perbannya sudah dibuka, maka dia harus berwudu ataupun mandi sebagaimana biasanya. Dan orang yang apabila dalam suatu kondisi dia tidak bisa menemukan air untuk berwudu ataupun tidak ada tanah yang bisa digunakan untuk bertayamum, dia tetap harus sholat tanpa harus berwudu dan tayamum, dan tidak harus juga mengulang sholat yang sudah dikerjakan dalam kondisi tersebut. Aqulu qauli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.